Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Akli dari kelas 3A Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan analisis case stat pada aplikasi Stockbit dengan studi kasus yaitu saham Bank Rakyat Indonesia. Untuk pendahuluannya, kita bahas Stockbit terlebih dahulu. Stockbit adalah salah satu platform saham online terkemuka di Indonesia, memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dengan mudah melalui ponsel pintar. Selain transaksi jual beli saham, Stockbit juga menawarkan edukasi pasar, informasi terkini, dan bahkan fasilitas pembukaan rekening dana nasabah atau RDN. Pada Desember 2021, Stockbit mengakuisisi PT Mahakarya Arta Sekuritas, sementara pada 2019, mereka juga sukses mengakuisisi Bibit, sebuah marketplace reksadana berlisensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2018. Oke, selanjutnya Keystat Stockbit. Fitur Keystat di Stockbit adalah fitur yang merangkum secara lengkap rasio-rasio fundamental perusahaan. Fitur ini menyajikan data-data penting tersebut. Fitur ini menyajikan data-data penting tersebut dengan tampilan yang informatif, rapi, dan menarik. Dengan menggunakan fitur Keystat, Anda dapat mengetahui valuasi perusahaan, alokasi kas, level utang, sampai pembagian dividen. Fitur ini akan membantu Anda dalam melakukan analisis fundamental dengan lebih mudah. Oke, selanjutnya kita akan bahas cara menggunakan Keystat. Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk menggunakan Keystat. Yang pertama, buka aplikasi Stockbit dan masukkan ke akun Anda. Yang kedua, cari saham yang ingin Anda analisis. Dan yang ketiga, tekan pilihan Keystat pada saham yang sudah dipilih. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang saham Bank Rakyat Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau biasa disingkat menjadi BRI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Saham BBRI adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan saham di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satu bank terkemuka di Indonesia, saham BBRI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BI) dengan kode saham BBRI. Saham BBRI tercatat di Bursa Efek Indonesia (BI) dengan kode BBRI. Saham BBRI ini termasuk dalam indeks LQ45 yang merupakan indeks saham dari 45 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar dan likuiditas tinggi di BI. Oke, di sini kita akan melakukan analisis saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) menggunakan fitur Keystat pada aplikasi Stockbit. Nah, bisa dilihat terdapat grafik. Berdasarkan data yang di atas, harga saham BBRI pada tanggal 25 November 2023 ditutup pada level Rp5.400, naik 0,93% dari hari sebelumnya. Volume perdagangan saham BBRI pada hari itu juga lebih rendah dari rata-rata volume perdagangannya selama 30 hari terakhir. Untuk menganalisis saham BBRI, mari kita gunakan fitur Keystat yang terdapat di Stockbit.
Oke, ini yang pertama itu eh, current valuation. Dalam fitur Kistat di Stockwith, current valuation mengacu pada serangkaian rasio keuangan yang digunakan untuk menilai valuasi perusahaan. Valuasi merupakan indikator penting yang menunjukkan nilai intrinsik suatu perusahaan. Nah, berikut adalah penjelasan dari masing-masing rasio. Yang pertama, current PE ratio, annualized. Rasio yang membandingkan harga saham saat ini dengan estimasi laba bersih per saham IPS tahunan. Rasio ini digunakan untuk menilai apakah harga saham perusahaan saat ini tergolong murah, mahal, atau wajar dibandingkan dengan ekspektasi kinerja perusahaan di masa depan. Nah, saat ini current PE ratio annualized-nya menunjukkan angka 13,95. Rasio ini menunjukkan bahwa investor saat ini bersedia membayar Rp13,95 untuk setiap Rp1 laba tahunan BBRI. Nilai ini sedikit lebih rendah dari rata-rata nilai PI untuk pasar saham Indonesia yaitu min 3,35. Selanjutnya, current PE ratio TTM. Rasio yang membandingkan harga saham saat ini dengan laba bersih per saham IPS selama 12 bulan terakhir, trailing 12 months. Rasio ini digunakan untuk menilai valuasi perusahaan berdasarkan kinerja keuangan historis. Nah, current PE ratio TTM-nya menunjukkan angka 14,61. Rasio ini menunjukkan bahwa investor saat ini bersedia membayar Rp14,61 untuk setiap Rp1 laba 12 bulan terakhir TTM BBRI. Nilai ini juga sedikit lebih rendah dari rata-rata nilai BI untuk pasar saham Indonesia. Oke, selanjutnya forward PE ratio, yaitu rasio yang membandingkan harga saham saat ini dengan estimasi laba bersih per saham EPS untuk tahun berikutnya. Rasio ini digunakan untuk rasio ini eh, Rasio ini digunakan untuk menilai valuasi perusahaan berdasarkan ekspektasi kinerja perusahaan di masa depan. Nah, untuk Power BI rasionya ini menunjukkan angka 12,39. Rasio ini menunjukkan bahwa analis memperkirakan bahwa laba BBRI akan tumbuh di masa depan, karena nilai PE forward lebih rendah daripada nilai PE saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa investor optimis tentang prospek BBRI. Selanjutnya, IHSG PI rasio TTM median. Rasio yang membandingkan harga saham saat ini dengan median PI rasio dari indeks harga saham gabungan IHSG selama 12 bulan terakhir. Rasio ini digunakan untuk membandingkan valuasi perusahaan dengan rata-rata valuasi perusahaan di pasar Indonesia. Selanjutnya, earnings yield TTM. Rasio yang menunjukkan tingkat pengambilan yang diharapkan dari investasi dalam saham perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih per saham IPS dengan harga saham saat ini. Nah, earnings yield TTM-nya menunjukkan angka 6,84%. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI saat ini menghasilkan pengambilan sebesar 6,84% bagi investor. Nilai yield laba yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa BBRI adalah saham yang relatif undervalued. Selanjutnya, current price to sales TTM, yaitu rasio yang membandingkan harga saham saat ini dengan pendapatan perusahaan selama 12 bulan terakhir. Rasio ini digunakan untuk menilai valuasi perusahaan berdasarkan pendapatannya. Eh, Current price to sales TTM-nya menunjukkan angka 4,60. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI saat ini diperdagangkan dengan harga 4,60 kali penjualan TTM-nya. Nilai rasio harga penjualan yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa investor percaya bahwa BBRI memiliki prospek pertumbuhan yang kuat.
Selanjutnya, current price to book value. Yaitu rasio yang membandingkan harga saham saat ini dengan nilai buku perusahaan per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk menilai valuasi perusahaan berdasarkan nilai aset bersihnya. Nah, current price to book value TTM-nya menunjukkan angka 2,67. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI saat ini diperdagangkan dengan harga 2,67 kali nilai buku TTM-nya. Nilai rasio harga buku yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa investor percaya bahwa BBRI memiliki kualitas aset yang sangat kuat. Selanjutnya, current price to cash flow (TTM), yaitu rasio yang membandingkan harga saham saat ini dengan arus kas bebas free cash flow perusahaan selama 12 bulan terakhir. Rasio ini digunakan untuk menilai valuasi perusahaan berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasional dan investasi. Nah, current price to cash flow TTM-nya menunjukkan angka 2,12. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI saat ini diperdagangkan dengan harga 2,12 kali arus kas dari operasi CFO TTM-nya. Nilai rasio harga arus kas yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa investor percaya bahwa BBRI adalah penghasil kas yang kuat. Selanjutnya, current price to free cash flow (TTM), yaitu rasio yang membandingkan harga saham saat ini dengan arus kas bebas free cash flow perusahaan per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk menilai valuasi perusahaan berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan kas untuk setiap lembar saham yang beredar. Nah, current price to free cash flow-nya ini sendiri menunjukkan angka 2,13. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI saat ini diperdagangkan dengan harga 2,13 kali arus kas bebas FCF-nya TTM-nya. Nilai rasio harga arus kas bebas yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa investor percaya bahwa BBRI adalah penghasil kas yang kuat. Selanjutnya, EV to EBIT (DTM). Rasio yang membandingkan enterprise value atau EV perusahaan dengan laba sebelum bunga, pajak, dan amortisasi EBIT selama 12 bulan terakhir. Rasio ini digunakan untuk menilai valuasi perusahaan berdasarkan nilai total perusahaan termasuk aset, liabilitas, dan non-controlling interest. Nah, EV to EBIT-nya sendiri ini menunjukkan angka 11,23. Rasio ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan BBRI saat ini adalah 11,23 kali laba sebelum bunga, pajak, EBIT TTM-nya. Nilai rasio EV to EBIT yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa investor percaya bahwa BBRI memiliki prospek pertumbuhan yang kuat. Selanjutnya, EV to EBITDA (TTM). Rasio yang membandingkan enterprise value EV perusahaan dengan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi EBITDA selama 12 bulan terakhir. Rasio ini digunakan untuk menilai valuasi perusahaan berdasarkan nilai total perusahaan dan kemampuannya dalam menghasilkan kas dan aktivitas operasional. Nah, EV to EBITDA TTM-nya sendiri menunjukkan angka 10,66. Rasio ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan BBRI saat ini adalah 10,66 kali laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi EBITDA TTM-nya. Nilai rasio EV to EBITDA ini juga relatif tinggi yang menunjukkan bahwa investor percaya bahwa BBRI memiliki prospek pertumbuhan yang kuat. Selanjutnya, PEG rasio 3-year. Rasio ya PEG yang menggunakan rata-rata pertumbuhan laba bersih per saham EPS perusahaan selama 3 tahun terakhir. Nah, untuk PEG rasionya eh, menunjukkan angka 2,21. Rasio ini menunjukkan bahwa PI BBRI saat ini 2,21 kali laju pertumbuhan laba rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir.
Nilai rasio PIJ yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa BBRI mungkin under value relatif terhadap kinerja pertumbuhan masa lalunya. Selanjutnya ada PEG rasio, yaitu rasio yang menggabungkan PI rasio dan estimasi pertumbuhan laba bersih per saham IPS perusahaan. Rasio ini digunakan untuk menilai valuasi perusahaan berdasarkan ekspektasi kinerja perusahaan di masa depan dan pertumbuhan laba bersih per sahamnya. Nah, untuk PIJ rasionya sendiri menunjukkan angka 0,23. Rasio ini menunjukkan bahwa nilai PI BBRI saat ini adalah 0,23 kali laju pertumbuhan laba yang diharapkan. Nilai rasio PIJ yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa BBRI undervalue relatif terhadap prospek pertumbuhannya. Selanjutnya ada PIJ forward, yaitu rasio PIJ yang menggunakan estimasi pertumbuhan laba bersih per saham IPS perusahaan untuk tahun berikutnya. Nah, untuk PIJ forward-nya sendiri menunjukkan angka 1,67. Rasio ini menunjukkan bahwa nilai PI BBRI saat ini adalah 1,67 kali laju pertumbuhan laba yang diharapkan untuk tahun depan. Nilai rasio PIJ yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa BBRI undervalue relatif terhadap prospek pertumbuhan masa depannya. Nah, dengan menganalisis rasio-rasio yang termasuk dalam current value di fitur Kisat di Stockbit, investor dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang valuasi perusahaan dan membandingkannya dengan perusahaan lain di industri yang sama atau dengan pasar secara keseluruhan. Oke, selanjutnya per share. Dalam fitur Kisat di Stockbit, per share mengacu pada perhitungan rasio keuangan berdasarkan laba bersih per saham, earning per share, IPS perusahaan. IPS merupakan indikator penting yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk setiap lembar saham yang beredar. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen. Yang pertama, current IPS ITM. IPS yang dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan selama 12 bulan terakhir, trailing 12 months. Nah, untuk current IPS TTM-nya sendiri menunjukkan angka 369,54. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI menghasilkan laba Rp369,54 per saham dalam 12 bulan terakhir TTM. Ini ada IPS yang relatif tinggi yang menunjukkan bahwa BBRI adalah perusahaan yang menguntungkan. Selanjutnya, current IPS annualized, yaitu estimasi IPS yang dihitung berdasarkan proyeksi laba bersih perusahaan untuk tahun berjalan. Nah, untuk current IPS annualized-nya menunjukkan angka 387,02. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI diperkirakan akan menghasilkan laba Rp357,02 per saham di tahun fiskal saat ini. Ini ada IPS yang sedikit lebih tinggi daripada IPS TTM, yang menunjukkan bahwa analisis memperkirakan bahwa profitabilitas BBRI akan meningkat di tahun mendatang. Selanjutnya, revenue per share TTM, yaitu pendapatan perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Indikator ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan untuk setiap lembar saham yang beredar. Nah, untuk revenue per share TTM ini menunjukkan angka 1172,77. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI menghasilkan pendapatan Rp1.172,77 per saham dalam 12 bulan terakhir TTM. Ini adalah pendapatan per saham yang relatif tinggi yang menunjukkan bahwa BBRI adalah perusahaan dengan top line yang kuat. Selanjutnya terdapat cash per share quarter, yaitu kas bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Indikator ini menunjukkan jumlah kas yang memiliki perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Nah, untuk cash per share kuartal ini menunjukkan angka 159,23. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI
memiliki kas Rp159,23 per saham pada akhir kuartal terakhir. Ini adalah kas per saham yang relatif tinggi yang menunjukkan bahwa BBRI memiliki posisi keuangan yang kuat. Selanjutnya ada current book value per share, yaitu nilai buku perusahaan per lembar saham. Nilai buku dihitung berdasarkan selisih antara aset dan liabilitas perusahaan. Nah, untuk current book value per share-nya ini menunjukkan angka 2022,98. Rasio ini menunjukkan bahwa nilai buku per saham BBRI saat ini adalah Rp2.022,98. Ini adalah nilai buku per saham yang relatif tinggi yang menunjukkan bahwa BBRI memiliki kualitas aset yang kuat. Selanjutnya terdapat free cash flow per share TTM, yaitu arus kas bebas perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Arus kas bebas merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasional dan investasi setelah dikurangi dengan pengeluaran modal. Nah, untuk free cash flow per share TTM-nya sendiri menunjukkan angka 123,40. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI menghasilkan arus kas bebas Rp123,40 per saham dalam 12 bulan terakhir TTM. Ini adalah generasi arus kas bebas yang relatif kuat yang menunjukkan bahwa BBRI adalah perusahaan dengan kemampuan menghasilkan kas yang kuat. Secara keseluruhan, komponen per share dalam fitur Kistat di Stockbit memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laba bersih, pendapatan kas, dan arus kas bebas per saham. Informasi ini dapat membantu dalam menilai valuasi, profitabilitas, dan kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya terdapat solvensi. Dalam fitur Kistat di Stockbit, solvensi mengacu pada serangkaian rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Solvensi merupakan aspek penting yang menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing rasionya. Oke, yang pertama current ratio quarter, yaitu rasio yang membandingkan aktiva lancar current asset perusahaan dengan liabilitas lancar current liabilities perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva jangka pendeknya. Nah, current rasio quarternya ini tidak menunjukkan data apapun. Data current ratio tidak tersedia karena data aset lancar dan kewajiban lancarnya tidak tersedia. Data aset lancar dan kewajiban lancar tidak tersedia karena belum dirilis oleh perusahaan, tidak lengkap atau tidak akurat karena kesalahan dalam perhitungan. Selanjutnya ada quick ratio quarter, yaitu rasio yang membandingkan aktiva lancar perusahaan yang paling liquid quick asset dengan liabilitas lancar perusahaan. Quick asset dihitung dengan mengurangi persediaan dari aktiva lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan segera menggunakan aktiva yang paling liquid. Nah, untuk quick ratio-nya sendiri ini tidak tersedia karena data aset lancar dan persediaan tidak tersedia. Data aset lancar dan persediaan tidak tersedia karena alasan yang sama dengan current ratio. Selanjutnya ada debt to equity ratio quarter, yaitu rasio yang membandingkan total utang perusahaan dengan total ekuitas perusahaan. Rasio ini menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas.
Nah, untuk debt to equity ratio kuartalnya sendiri menunjukkan angka 0,02. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI memiliki sangat sedikit utang dibandingkan dengan ekuitas. Ini adalah petanda baik bagi investor karena menunjukkan bahwa BBRI relatif stabil secara finansial. Selanjutnya ada LT debt or equity quarter, yaitu rasio yang membandingkan utang jangka panjang perusahaan dengan total ekuitas perusahaan. Rasio ini menunjukkan proporsi pendanaan jangka panjang perusahaan yang berasal dari utang jangka panjang dibandingkan dengan ekuitas. Nah, untuk LT debt equity quarternya sendiri menunjukkan angka 0,001. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI memiliki sangat sedikit utang jangka panjang dibandingkan dengan ekuitas. Ini ada petanda baik lainnya bagi investor karena menunjukkan bahwa BBRI tidak tergantung pada utang untuk membiayai operasinya. Selanjutnya ada total liabilities atau equity quarter, yaitu rasio yang membandingkan total liabilitas perusahaan dengan total ekuitas perusahaan. Rasio ini menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dan liabilitas lainnya dibandingkan dengan ekuitas. Nah, untuk total liabilities atau equity quarternya sendiri menunjukkan angka 5,02. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI memiliki relatif lebih banyak kewajiban daripada ekuitas. Hal ini menjadi hal ini dapat menjadi perhatian bagi investor karena menunjukkan bahwa BBRI lebih terbebani utang daripada perusahaan lain di industrinya. Namun penting untuk dicatat bahwa rasio ini tidak selalu merupakan hal yang buruk, karena juga dapat menjadi tanda bahwa perusahaan sedang tumbuh dengan cepat. Selanjutnya ada total debt atau total aset quarter, yaitu rasio yang membandingkan total utang perusahaan dengan total aset perusahaan. Rasio ini menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan total asetnya. Nah, untuk data total debt atau total aset ini tidak tersedia karena data utang dan data asetnya tidak tersedia. Data utang dan aset tidak tersedia karena alasan yang sama dengan current ratio dan quick ratio. Selanjutnya terdapat financial leverage quarter, yaitu rasio yang mengukur dampak leverage atau penggunaan utang pada kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi EBIT, laba sebelum bunga, dan pajak dengan laba bersih. Nah, untuk financial leverage-nya ini menunjukkan angka 6,04. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI menggunakan jumlah utang yang relatif tinggi untuk membiayai operasinya. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi investor karena menunjukkan bahwa BBRI lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga daripada perusahaan lain di industrinya. Selanjutnya ada interest coverage (TTM), yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunga utang. Rasio ini dihitung dengan membagi EBIT dengan beban bunga. Nah, untuk data interest coverage-nya ini tidak tersedia karena data laba sebelum bunga dan pajak EBIT dan beban bunga tidak tersedia. Data laba sebelum bunga dan pajak dan beban bunga tidak tersedia karena alasan yang sama dengan current ratio, quick ratio, dan juga total debt atau total aset. Selanjutnya terdapat free cash flow quarter, yaitu arus kas bebas perusahaan selama kuartal terakhir. Arus kas bebas merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasional dan investasi, setelah dikurangi dengan pengeluaran modal. Nah, untuk free cash flow quarternya sendiri menunjukkan 21.991. Rasio ini menunjukkan bahwa BBRI menghasilkan arus kas bebas 21.991 rupiah miliar pada kuartal terakhir.
Ini adalah pertanda positif bagi investor karena menunjukkan bahwa BBRI mampu menghasilkan kas dari operasinya. Selanjutnya ada Altman Z-score, yaitu model statistik yang digunakan untuk menilai resiko kebangkrutan perusahaan. Altman Z-score menggabungkan beberapa rasio keuangan termasuk rasio solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitas. Nah, untuk Altman Z-score-nya ini menunjukkan angka 0,84. Rasio ini adalah ukuran kesehatan keuangan BBRI secara keseluruhan. Skor 2,9 atau lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sehat secara finansial. Sedangkan 1,2 atau lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan dalam kesulitan keuangan. Skor BBRI sebesar 0,84 menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam keadaan borderline. Dengan menganalisis rasio-rasio yang termasuk dalam solvensi di fitur kisat di Stockbit, investor dapat memperoleh gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Informasi ini dapat membantu investor dalam menilai resiko kebangkrutan perusahaan dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Oke, selanjutnya manajemen effectiveness. Dalam fitur Key Study Stockbit, manajemen effectiveness mengacu pada serangkaian rasio keuangan yang digunakan untuk menilai efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset modal dan arus kas perusahaan. Efektivitas manajemen merupakan aspek penting yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing rasio. Yang pertama, Return on Assets, (ROA), yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih net income dengan total aset. Nah, untuk return on assetnya sendiri ini menunjukkan angka 3,02%. Rasio ini menunjukkan jumlah laba yang dihasilkan BBRI untuk setiap Rp1 aset. Rasio ROA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa BBRI menggunakan asetnya secara efisien untuk menghasilkan laba. ROA BBRI sebesar 3,02% relatif rendah dibandingkan rata-rata industri. Selanjutnya, Return on Equity, (RTM), yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk setiap rupiah ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih net income dengan total ekuitas, total equity. Nah, untuk return on equity TTM-nya sendiri menunjukkan angka 15,27%. Rasio ini menunjukkan jumlah laba yang dihasilkan BBRI untuk setiap Rp1 ekuitas. Rasio ROI yang lebih tinggi menunjukkan bahwa BBRI mampu menghasilkan pengembalian yang tinggi atas investasi pemegang sahamnya. ROI BBRI sebesar 18,27% relatif tinggi dibandingkan rata-rata industri. Selanjutnya, Return on Capital Employed, (RTM), yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba. Rasio ini dihitung dengan bagi EBIT, laba sebelum bunga dan pajak, dengan modal yang digunakan capital employed. Nah, untuk return on capital employed-nya sendiri menunjukkan angka 3,92%. Rasio ini menunjukkan jumlah laba yang dihasilkan BBRI untuk setiap Rp1 modal yang digunakan. Nah, rasio ROCE yang lebih tinggi menunjukkan bahwa BBRI menggunakan modalnya secara efisien menghasilkan laba. ROC BBRI sebesar 3,92% relatif rendah dibandingkan rata-rata industri. Selanjutnya terdapat Return on Invest Capital, (RTM), yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk setiap rupiah yang diinvestasikan.
Rasio ini dihitung dengan membagi EBIT, laba sebelum bunga dan pajak, dengan modal yang diinvestasikan, invest capital. Nah, return on invest capitalnya sendiri menunjukkan angka 18,40%. Rasio ini menunjukkan jumlah laba yang dihasilkan BBRI untuk setiap Rp1 investasi yang dilakukan. Rasio ROIC yang lebih tinggi menunjukkan bahwa BBRI mampu menghasilkan pengembalian yang tinggi atas total investasinya. ROIC BBRI sebesar 18,40% relatif tinggi dibandingkan rata-rata industri. Selanjutnya, terdapat day sales outstanding quarter, yaitu rasio yang mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran dari penjualan kredit. Rasio ini dihitung dengan membagi piutang usaha, accounts receivable, dengan penjualan bersih, net sales, selama kuartal terakhir. Nah, untuk data day sales outstanding-nya ini tidak tersedia karena data piutang usaha tidak tersedia. Data piutang usaha tidak tersedia karena belum dirilis oleh perusahaan, tidak lengkap, atau tidak akurat. Oke, selanjutnya days of inventory quarter, yaitu rasio yang mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual persediaannya. Rasio ini dihitung dengan membagi persediaan inventory dengan penjualan bersih net sales selama kuartal terakhir. Nah, data days inventory-nya ini tidak tersedia karena data persediaannya tidak tersedia. Data persediaan tidak tersedia karena alasan yang sama dengan day sales outstanding. Selanjutnya, days payables outstanding quarter, yaitu rasio yang mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar tagihan dari pembelian kredit. Rasio ini dihitung dengan membagi hutang usaha, accounts payable, dengan pembelian bersih, net purchases, selama kuartal terakhir. Nah, untuk data desa pay- payables-nya outstanding tidak tersedia karena data utang usaha tidak tersedia karena alasan yang sama dengan day sales outstanding. Selanjutnya ada cash conversion cycle quarter, yaitu rasio yang mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaannya menjadi kas. Rasio ini dihitung dengan menjumlahkan day sales outstanding dengan inventory. Nah, untuk data cash conventional cycle-nya tidak tersedia karena data day sales outstanding, days inventory, dan days payables outstanding-nya tidak tersedia. Selanjutnya, receivable turnover quarter, yaitu rasio yang mengukur beberapa kali perusahaan memutar piutang usahanya selama 1 tahun. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan bersih, net sales, dengan piutang usaha, accounts receivable, dengan selama kuartal terakhir. Nah, untuk data receivable turnover tidak tersedia karena data day sales outstanding-nya tidak tersedia. Selanjutnya ada asset turnover TTM, yaitu rasio yang mengukur berapa kali perusahaan memutar asetnya selama 1 tahun. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan bersih net sales dengan total aset. Nah, untuk aset turnover-nya ini menunjukkan angka 0,10. Rasio ini menunjukkan beberapa kali BBRI telah memutarkan asetnya selama 12 bulan terakhir. Rasio aset turnover-nya yang lebih tinggi menunjukkan bahwa BBRI menggunakan asetnya secara efisien untuk menghasilkan penjualan. Aset turnover BBRI sebesar 0,10 relatif rendah dibandingkan rata-rata industri. Selanjutnya ada inventory turnover, yaitu rasio yang mengukur berapa kali perusahaan memutar persediaannya dalam 1 tahun. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan bersih, net sales, dengan persediaan inventory. Dengan menganalisis rasio-rasio termasuk dalam manajemen effectiveness di fitur Key Stockbit, investor dapat memperoleh gambaran tentang efektivitas manajemen perusahaan
dalam mengelola aset, modal, dan arus kas perusahaan. Informasi ini dapat membantu investor dalam menilai kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Oke, selanjutnya terdapat net income. Nah, dalam fitur Kistat di Stockbit ini, net income atau laba bersih merupakan indikator penting yang menunjukkan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas ini mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Nah, ini berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen yang akan disebutkan. Nah, untuk period adalah jangka waktu yang digunakan untuk menampilkan data laba bersih perusahaan. Pilihan periode yang tersedia ini adalah Q1 yaitu kuartal pertama, Q2 kuartal kedua, Q3 kuartal ketiga, dan Q4 kuartal keempat. Dan juga ada annualize yaitu laba bersih tahunan yang diperkirakan berdasarkan kinerja kuartal terakhir. TTM trailing 12 months laba bersih selama 12 bulan terakhir. Dan most recent quarter yaitu laba bersih kuartal terakhir yang telah dilaporkan. Selanjutnya ada net income dalam mata uang lokal, yaitu jumlah laba bersih yang dihasilkan perusahaan selama periode yang dipilih. Selanjutnya ada market cap, yaitu market capitalization, yaitu nilai pasar perusahaan yang dihitung dengan mengalihkan harga saham saat ini dengan jumlah saham yang beredar. Market cap yang merupakan indikator ukuran perusahaan berdasarkan nilai pasar sahamnya. Selanjutnya ada enterprise value, yaitu nilai total perusahaan yang mencakup ekuitas, equity, utang debt, dan non-controlling interest. Enterprise value merupakan indikator ukuran perusahaan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan market cap karena memperhitungkan nilai total perusahaan termasuk utang dan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya ada current share outstanding, yaitu jumlah saham yang beredar atau jumlah saham yang dimiliki oleh investor publik. Nah, jumlah saham yang beredar merupakan faktor yang mempengaruhi perhitungan laba bersih per saham atau IPS dan rasio-rasio lainnya yang menggunakan IPS sebagai pembilang. Dengan menganalisis data laba bersih perusahaan yang tersedia di fitur Kistat di Stockbit, investor dapat memperoleh gambaran tentang profitabilitas perusahaan dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Oke, selanjutnya ada revenue, yaitu dalam fitur Kistat di Stockbit, revenue atau pendapatan merupakan indikator penting yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasionalnya. Pendapatan mengacu pada jumlah total penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing komponen, mari kita jelaskan. Yang pertama ada period, yaitu jangka waktu yang digunakan untuk menampilkan data pendapatan perusahaan. Pilihan period yang tersedia yaitu Q1, yaitu kuartal pertama, Q2 kuartal kedua, Q3 kuartal ketiga, Q4 kuartal keempat. Annualize, yaitu pendapatan tahunan yang diperkirakan berdasarkan kinerja kuartal terakhir. TTM, trailing 12 months, pendapatan selama 12 bulan terakhir. Dan most recent quarter, yaitu pendapatan kuartal terakhir yang telah dilaporkan. Selanjutnya ada revenue dalam mata uang lokal adalah jumlah total pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari penjualan barang atau jasa selama periode yang dipilih. Nah, selanjutnya ada market cap, yaitu market capitalization,
yaitu nilai pasar perusahaan yang dihitung dengan mengalihkan harga saham saat ini dengan jumlah saham yang beredar. Market cap merupakan indikator ukuran perusahaan berdasarkan nilai pasar sahamnya. Enterprise selanjutnya ada enterprise value, yaitu nilai total perusahaan yang mencakup ekuitas, equity, utang debt, dan non-controlling interest. Enterprise value merupakan indikator ukuran perusahaan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan market cap karena memperhitungkan nilai total perusahaan termasuk utang dan kepentingan non-pengendali. Nah, selanjutnya ada current share outstanding, yaitu jumlah saham yang beredar atau jumlah saham yang dimiliki oleh investor publik. Jumlah saham yang beredar merupakan faktor yang mempengaruhi perhitungan rasio-rasio keuangan yang lainnya yang menggunakan pendapatan sebagai pembilang. Dengan menganalisis data pendapatan perusahaan yang tersedia di fitur Kistat di Stockbit, investor dapat memperoleh gambaran tentang kinerja penjualan perusahaan dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Oke, selanjutnya eh, ada profitability. Dalam fitur Kistat di Stockwith, profitability mengacu pada serangkaian rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, profitabilitas juga merupakan aspek yang penting yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, berikut merupakan penjelasan dari masing-masing rasionya. Yang pertama ada gross profit margin quarter, yaitu rasio yang mengukur persentase laba kotor dari setiap rupiah pendapatan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor, yaitu gross profit, dengan pendapatan atau revenue. Nah, untuk gross profit margin kuartalnya sendiri menunjukkan angka 75,63%. Margin laba kotor BBRI sebesar 75,63%, yang berarti bahwa perusahaan menghasilkan 75,63% laba dari setiap 1 rupiah penjualan. Margin laba kotor BBRI lebih tinggi dibandingkan margin laba kotor industri perbankan sebesar 65,0%. Hal ini menunjukkan bahwa BBRI mampu menghasilkan laba kotor yang lebih besar dari industri. Selanjutnya ada operating profit margin quarter, yaitu rasio yang mengukur persentase laba operasi dari setiap rupiah pendapatan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasi operating profit dengan pendapatan revenue. Nah, untuk operating profit marginnya sendiri menunjukkan angka 39,20%. Margin laba operasi BBRI sebesar 39,20%, yang berarti bahwa perusahaan menghasilkan 39,20% laba dari setiap 1 rupiah penjualan setelah dikurangi biaya produk, biaya pokok perusahaan, dan beban operasional. Margin laba operasi BBRI lebih tinggi dibandingkan margin laba operasi industri perbankan sebesar 33%. Hal ini menunjukkan bahwa BBRI mampu menghasilkan laba operasi yang lebih besar dari industri. Nah, selanjutnya ada net profit margin quarter, yaitu rasio yang mengukur persentase laba bersih dari setiap rupiah pendapatan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih net profit dengan pendapatan revenue. Nah, net profit marginnya sendiri menunjukkan angka 30,12%. Margin laba bersih BBRI sebesar 30,12%, yang berarti bahwa perusahaan menghasilkan 30,12% laba dari setiap 1 rupiah penjualan setelah dikurangi biaya pokok penjualan, beban operasional, dan beban pajak. Margin laba bersih BBRI lebih tinggi dibandingkan margin laba bersih industri perbankan sebesar 28%. Hal ini menunjukkan bahwa BBRI
mampu menghasilkan laba bersih yang lebih besar dari industri. Oke, oke, dengan menganalisis rasio-rasio yang termasuk dalam profitability di fitur Case Study Stockbit, investor dapat memperoleh gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya sebelum dan setelah dikurangi dengan beban bunga dan pajak. Informasi ini dapat membantu investor dengan menilai kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Oke, selanjutnya ada growth. Dalam fitur Kista di Stockbit, growth mengacu pada serangkaian rasio yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan keuangan perusahaan. Growth merupakan aspek yang penting yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan pendapatan, laba kotor, dan laba bersih dari waktu ke waktu. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing komponennya. Yang pertama ada revenue quarter YOY growth, yaitu rasio yang mengukur pertumbuhan pendapatan perusahaan secara tahunan dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Rasio ini menunjukkan rasio ini dihitung dengan membagi pendapatan kuartal saat ini dengan pendapatan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya, kemudian mengalihkannya dengan 100%. Nah, untuk revenue ini menunjukkan angka 20,32%. Nah, pertumbuhan penjualan BBRI sebesar 2,32% pada kuartal ketiga pada tahun 2023 dibandingkan kuartal ketiga pada tahun 2022. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan kredit sebesar 20,2%. Selanjutnya ada gross profit, yaitu rasio yang mengukur pertumbuhan laba kotor perusahaan secara tahunan dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor kuartal saat ini dengan laba kotor kuartal yang sama pada tahun sebelumnya, kemudian mengalihkannya dengan 100%. Nah, untuk gross profitnya sendiri menunjukkan angka 14,81%. Pertumbuhan laba kotor BBRI sebesar 14,81% pada kuartal ketiga tahun 2023 dibandingkan kuartal ketiga pada tahun 2022. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 14,7%. Selanjutnya ada net income, yaitu rasio yang mengukur pertumbuhan laba bersih perusahaan secara tahunan dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih kuartal saat ini dengan laba bersih kuartal yang sama pada tahun sebelumnya, kemudian mengalihkannya dengan 100%. Nah, untuk net income-nya sendiri ini menunjukkan angka 1,40%. Pertumbuhan laba bersih BBRI sebesar 1,40% ini pada kuartal ketiga tahun 2023 dibandingkan kuartal ketiga pada tahun 2022. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 1,3%. Nah, dengan menganalisis rasio-rasio yang termasuk dalam growth ini di fitur Case Study Stockbit, investor dapat memperoleh gambaran tentang pertumbuhan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Informasi ini dapat membantu investor dalam menilai potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Oke, selanjutnya ada dividen. Dividen. Nah, dalam fitur Kista di Stockbit, dividen mengacu pada serangkaian data yang terkait dengan pembagian dividen oleh perusahaan. Dividen merupakan pembagian laba bersih perusahaan kepada pemegang sahamnya. Nah, berikut adalah penjelasan dari masing-masing datanya. Yang pertama ada dividennya adalah jumlah dividen per saham yang dibagikan oleh perusahaan. Nah, untuk dividennya ini menunjukkan angka 288,22. Dividen BBRI pada 3 bulan terakhir tahun 2023 sebesar Rp288,22 per saham. Dividen ini setara dengan dividen per saham tahunan sebesar Rp960,66.
Nah, selanjutnya ada dividen TTM, yaitu jumlah dividen per saham yang dibagikan oleh perusahaan selama 12 bulan terakhir. Nah, selanjutnya ada payout ratio, yaitu proporsi laba bersih perusahaan yang dibagikan sebagai dividen. Nah, payout ratio-nya ini menunjukkan angka 74,47%. Payout ratio BBRI sebesar 74,47%, yang berarti bahwa perusahaan membagikan 74,47% dari laba bersihnya sebagai dividen. Payout ratio BBRI lebih tinggi dibandingkan payout ratio industri perbankan sebesar 60%. Selanjutnya ada dividen yield, yaitu persentase dividen per saham terhadap harga saham saat ini. Nah, dividen yieldnya ini menunjukkan angka 5,34. Dividen yield BBRI sebesar 5,34%, yang berarti bahwa investor yang akan menerima dividen sebesar 5,34 rupiah untuk setiap 100 rupiah yang diinvestasikan. Dividen yield BBRI lebih tinggi dibandingkan dividen yield industri perbankan sebesar 4%. Selanjutnya ada latest dividend ex-date, yaitu tanggal terakhir untuk membeli saham dan berhak menerima dividen yang akan datang. Dengan menganalisis data dividen perusahaan yang tersedia di fitur Kistat di Stockbit, investor dapat memperoleh gambaran tentang kebijakan dividen perusahaan dan potensi keuntungan dividen dari investasi saham perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya terdapat market rank. Dalam fitur Kistat di Stockbit, market rank merupakan eh, serangkaian peringkat yang membandingkan kinerja dan valuasi perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama atau dengan pasar yang secara keseluruhan. Market rank ini membantu investor dalam memahami posisi perusahaan relatif terhadap rekan-rekannya. Nah, ini berikut merupakan penjelasan dari masing-masing peringkatnya. Yang pertama ada Piotrowski Score, F-score, yaitu peringkat yang mengukur kualitas keuangan perusahaan berdasarkan 9 rasio keuangan yang dikembangkan oleh Joseph Piotrowski. Peringkat ini berkisar dari 0 sampai 9, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan kualitas keuangan yang lebih baik. Nah, untuk Piotrowski F-score-nya ini BBRI yaitu 6. Piotrowski F-score BBRI sebesar 6, yang berarti bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik. Nilai Piotrowski F-score yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang konsisten dan tumbuh dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ada EPS rating, yaitu peringkat yang mengukur pertumbuhan laba bersih per saham EPS perusahaan yang dibandingkan dengan rata-rata IPS perusahaan di industri yang sama. Peringkat ini berkisar dari 1 hingga 99, dengan peringkat yang lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan IPS yang lebih baik. Nah, untuk data IPS rating BBRI ini tidak tersedia sehingga tidak dapat dianalisis. Selanjutnya ada Relative Strength Rating atau RS Rating, yaitu peringkat yang mengukur kinerja harga saham perusahaan dibandingkan dengan rata-rata kinerja harga saham di indeks harga saham gabungan IHSG selama 52 minggu terakhir. Peringkat ini berkisar dari 0 hingga 100, dengan peringkat yang lebih tinggi menunjukkan kinerja harga saham yang lebih baik. Nah, untuk relative strength ratingnya ini sendiri menunjukkan angka 74,71%, yang berarti bahwa saham BBRI telah berkinerja lebih baik daripada indeks pasar secara keseluruhan dalam jangka pendek. Selanjutnya ada rank market cap, yaitu peringkat yang membandingkan kapitalisasi pasar perusahaan dengan kapitalisasi
pasar perusahaan lain di industri yang sama atau dengan pasar secara keseluruhan. Peringkat ini berkisar dari 1 hingga 99 dengan peringkat yang lebih tinggi menunjukkan kapitalisasi pasar yang lebih besar. Nah, untuk rank market cap-nya sendiri menunjukkan angka 100%. BBRI memiliki market cap terbesar di Indonesia sehingga memiliki rank 100%. Selanjutnya ada rank current PE ratio TTM, yaitu peringkat yang membandingkan current PE ratio TTM perusahaan dengan current PE ratio TTM perusahaan lain di industri yang sama atau dengan pasar secara keseluruhan. Peringkat ini bergeser 1 hingga 99 dengan peringkat yang lebih rendah menunjukkan current PE ratio TTM yang lebih rendah. Nah, untuk rank current P rasio TTM-nya sendiri menunjukkan angka 16,38. BBRI memiliki P rasio TTM sebesar 16,38, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata P rasio industri perbankan sebesar 17,00. Hal ini menunjukkan bahwa BBRI dinilai lebih murah dibandingkan perusahaan perbankan lainnya. Selanjutnya ada rank earnings yield, yaitu peringkat yang membandingkan earnings yield perusahaan dengan earnings yield perusahaan lain di industri yang sama atau dengan pasar secara keseluruhan. Peringkat ini berkisar dari 1 hingga 99 dengan peringkat yang lebih tinggi menunjukkan earnings yield yang lebih tinggi. Nah, untuk rank earnings yield-nya sendiri menunjukkan angka 7,1%. BBRI memiliki earnings yield sebesar 7,1% yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata earnings yield industri perbankan sebesar 6,0%. Hal ini menunjukkan bahwa BBRI menawarkan potensi pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan perbankan lainnya. Selanjutnya ada rank PRS, yaitu peringkat yang membandingkan current price to sales TTM perusahaan dengan current price to sales TTM perusahaan lain di industri yang sama atau dengan pasar secara keseluruhan. Peringkat ini berkisar dari 1 hingga 99 dengan peringkat yang lebih rendah menunjukkan current price to sales TTM yang lebih rendah. Nah, untuk rank PRS-nya sendiri yaitu 2,8. BBRI memiliki PRS ratio sebesar 2,8 yang lebih rendah dibandingkan rata-rata PRS rasio industri perbankan sebesar 3,0. Hal ini menunjukkan bahwa BBRI dinilai lebih murah dibandingkan perusahaan perbankan lainnya berdasarkan perbandingan pendapatan dengan harga saham. Selanjutnya ada rank PRB, yaitu peringkat yang membandingkan current price to book value TTM perusahaan dengan current price to book value TTM perusahaan lain di industri yang sama dengan atau dengan pasar secara keseluruhan. Nah, untuk peringkat ini berkisar dari 1 hingga 99 dengan peringkat yang lebih rendah menunjukkan current price to book value TTM yang lebih rendah. Untuk rank PRB-nya sendiri menunjukkan angka 2,1. BBRI memiliki PB ratio sebesar 2,1 yang lebih rendah dibandingkan rata-rata PB ratio industri perbankan sebesar 2,2. Hal ini menunjukkan bahwa BBRI dinilai lebih murah dibandingkan perusahaan perbankan lainnya berdasarkan perbandingan nilai buku dengan harga saham. Selanjutnya ada rank near 52 weeks high, yaitu peringkat yang membandingkan harga saham perusahaan saat ini dengan harga saham tertinggi yang dicapai selama 52 minggu terakhir. Peringkat ini berkisar dari 0 hingga 100 dengan peringkat yang lebih tinggi menunjukkan harga saham saat ini lebih dekat dengan harga saham tertinggi selama 52 minggu terakhir. Nah, untuk rank near 52 weeks high-nya sendiri menunjukkan angka 90,00%. BBRI telah mencapai harga tertingginya dalam 50 minggu terakhir pada tanggal 2 Agustus 2023. Dengan menganalisis market rank-nya tersedia di fitur kisah di Stockbit, investor dapat memperoleh gambaran tentang posisi perusahaan relatif terhadap rekan-rekannya. Informasi ini membantu investor
dalam mengidentifikasi perusahaan yang memiliki kinerja yang baik, valuasi yang menarik, atau potensi pertumbuhan yang tinggi. Oke, selanjutnya ada income statement. Dalam fitur Study Stockbit, income statement mengacu pada serangkaian data yang terkait dengan laporan laba rugi perusahaan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, dan laba bersih perusahaan selama periode tertentu. Nah, ini merupakan penjelasan dari masing-masing datanya. Yang pertama, revenue TTM, yaitu total pendapatan yang dihasilkan perusahaan selama 12 bulan terakhir. Nah, eh, revenue BBRI ini menunjukkan angka 177,744. Revenue BBRI pada 3 bulan terakhir pada tahun 2023 sebesar 177,744 triliun rupiah. Pertumbuhan ini sebesar 14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya ada gross profit (GTM), yaitu laba kotor yang dihasilkan perusahaan selama 12 bulan terakhir. Laba kotor dihitung dengan mengurangi biaya pokok penjualan dan dari pendapatan. Nah, ini gross profit-nya menunjukkan angka 131,852. Gross profit BBRI pada 3 bulan terakhir pada tahun 2023 sebesar 131,852 triliun rupiah. Pertumbuhan ini sebesar 16,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya ada EBITDA TTM, yaitu laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi yang dihasilkan perusahaan selama 12 bulan terakhir. EBITDA merupakan ukuran kinerja keuangan yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan tanpa dipengaruhi oleh struktur modal dan kebijakan pajak perusahaan. Nah, ini EBITDA-nya ini menunjukkan angka 75,515. EBITDA BBRI pada 3 bulan terakhir tahun 2023 sebesar 75,515 triliun rupiah. Pertumbuhan ini sebesar 18,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya ada net income TTM, yaitu laba bersih yang dihasilkan perusahaan selama 12 bulan terakhir. Laba bersih dihitung dengan mengurangi semua beban dari pendapatan. Nah, net income-nya menunjukkan angka 56,7. Net income BBRI pada 3 bulan terakhir tahun 2023 sebesar 56,7 triliun rupiah. Pertumbuhan ini sebesar 24,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan menganalisis data laporan laba rugi perusahaan yang tersedia di fitur Statistikbit, investor dapat memperoleh gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Informasi ini dapat membantu investor dalam mengidentifikasi perusahaan yang memiliki kinerja yang baik, valuasi yang menarik, dan potensi pertumbuhan yang tinggi. Oke, selanjutnya ada balance sheet. Dalam fitur Kistat di Stockbit, balance sheet mengacu pada serangkaian data yang terkait dengan neraca perusahaan. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, berikut adalah penjelasan dari masing-masing datanya.
Nah, ini yang pertama ada cash quarter, yaitu jumlah kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan pada kuartal terakhir. Kas dan setara kas merupakan aset yang paling liquid dan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Nah, kas kuarternya sendiri ini menunjukkan angka 24,132. Kas BBRI pada kuartal ketiga tahun 2023 sebesar 24,132 triliun rupiah. Pertumbuhan ini sebesar 17,2% dibandingkan kuartal ketiga tahun 2022. Nah, selanjutnya ada total aset quarter yaitu total aset yang dimiliki perusahaan pada kuartal terakhir. Aset yang merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, untuk total asetnya sendiri menunjukkan angka 1,851,965. Total aset BBRI pada kuartal ketiga tahun 2023 sebesar 1.851,965 triliun. Pertemuan ini sebesar 11,2% dibandingkan kuartal ketiga tahun 2022. Selanjutnya ada total liabilities quarter, yaitu total kewajiban yang dimiliki perusahaan pada kuartal terakhir. Kewajiban merupakan hutang perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain pada tanggal jatuh tempo. Nah, untuk total liabilitasnya sendiri ini menunjukkan angka 1.540.431. Total liabilities BBRI pada kuartal ketiga tahun 2023 sebesar 1.540,431 triliun rupiah. Pertumbuhan ini sebesar 8,5% dibandingkan kuartal ketiga pada tahun 2022. Selanjutnya ada working capital quarter, yaitu modal kerja yang dimiliki perusahaan pada kuartal terakhir. Modal kerja dihitung dengan membagi aktiva lancar, current asset, dengan liabilitas lancar, current liabilities. Modal kerja merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva jangka pendek. Nah, untuk working capitalnya sendiri ini tidak tersedia karena datanya tidak disebutkan. Selanjutnya ada total equity, yaitu total ekuitas yang dimiliki perusahaan pada tanggal neraca. Ekuitas merupakan hak milik pemilik perusahaan atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Nah, untuk total equity-nya ini tidak total equity-nya ini sebesar 306,601 triliun. Pertumbuhan ini sebesar 16,7% dibandingkan kuartal ketiga tahun 2022. Selanjutnya ada long term debt quarter, yaitu jumlah utang jangka panjang yang dimiliki perusahaan pada kuartal terakhir. Utang jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Nah, untuk long term debt DBRI-nya sendiri pada kuartal ketiga tahun 2023 ini tidak tersedia karena datanya tidak disebutkan. Selanjutnya ada short term debt quarter, yaitu jumlah utang jangka pendek yang dimiliki perusahaan pada kuartal terakhir. Utang jangka pendek merupakan kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Untuk short term debt BBRI-nya sendiri pada kuartal ketiga tahun 2023 ini tidak tersedia karena datanya tidak disebutkan. Selanjutnya ada total debt quarter, yaitu total utang yang dimiliki perusahaan pada kuartal terakhir. Total utang dihitung dengan menjumlahkan utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Nah, di sini total debt-nya sendiri yaitu 5,413. Total debt BBRI pada kuartal ketiga tahun 2023 sebesar 5.413 triliun rupiah. Pertumbuhan ini sebesar 12,1% dibandingkan kuartal ketiga tahun 2022. Selanjutnya ada net debt, yaitu net debt yang dimiliki perusahaan pada kuartal terakhir.
Net debt dihitung dengan membagi total utang dengan total ekuitas. Net debt merupakan indikator tingkat penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan. Nah, di sini bisa dilihat net debt-nya menunjukkan angka 18.720. Net debt BBRI pada kuartal ketiga pada tahun 2023 sebesar 18.720 triliun rupiah. Hal ini berarti bahwa BBRI memiliki posisi neraca yang kuat dengan jumlah aset yang lebih besar dari jumlah kewajibannya. Nah, dengan menganalisis data neraca perusahaan yang tersedia di fitur Kistat di Stockbit, investor dapat memperoleh gambaran tentang posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Informasi ini dapat membantu investor dalam mengidentifikasi perusahaan dengan struktur modal yang sehat, likuiditas yang baik, dan tingkat leverage yang wajar. Selanjutnya, ada cash flow statement. Nah, dalam fitur Kistat di Stockbit, cash flow statement ini mengacu pada serangkaian data yang terkait dengan laporan arus kas perusahaan. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Nah, ini berikut adalah penjelasan dari masing-masing data. Yang pertama ada cash flow operation TTM, yaitu arus kas yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasional selama 12 bulan terakhir. Arus kas operasional merupakan sumber kas utama bagi sebagian besar perusahaan. Nah, ini cash flow operationnya menunjukkan angka 28.253. Cash flow operation BBRI pada 3 bulan terakhir tahun 2023 sebesar 28.253 triliun rupiah. Pertumbuhan ini sebesar 17,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya ada cash flow investing TTM, yaitu arus kas yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas investasinya selama 12 bulan terakhir. Arus kas investasi dapat berupa pembelian atau penjualan aset jangka panjang seperti properti, pelatan, atau investasi pada perusahaan lain. Nah, cash flow investingnya menunjukkan angka 8.985. Cash from investing BBRI pada 3 bulan terakhir tahun 2023 sebesar 8.985 triliun rupiah. Pertumbuhan ini sebesar 12,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya ada cash flow financing TTM, yaitu arus kas yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas pendanaannya selama 12 bulan terakhir. Arus kas pendanaan dapat berupa penerbitan saham baru, penerbitan obligasi, atau pembayaran dividen. Nah, untuk cash flow financingnya ini menunjukkan angka 41.936. Cash flow financing BBRI pada 3 bulan terakhir tahun 2023 sebesar 41.936 triliun rupiah. Nah, ini berarti BBRI mengeluarkan dana untuk pendanaan. Selanjutnya ada capital expenditure TTM, yaitu belanja modal perusahaan untuk pembelian aset jangka panjang selama 12 bulan terakhir. Belanja modal merupakan indikator investasi perusahaan untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Nah, untuk capital expenditure-nya menunjukkan angka 9.551. Nah, capital expenditure BBRI pada 3 bulan terakhir tahun 2023 sebesar 9.551 triliun rupiah. Pertumbuhan ini sebesar 12,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya ada free cash flow TTM, yaitu arus kas bebas perusahaan selama 12 bulan terakhir. Arus kas bebas dihitung dengan membagi arus kas operasional dengan belanja modal. Arus kas bebas merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya dan selain diinvestasikan kembali pada aset jangka panjang. Nah, untuk free cash flow-nya ini menunjukkan angka 18.702. Free cash flow BBRI pada 3 bulan terakhir tahun 2023 sebesar 18.702 triliun rupiah. Ini berarti BBRI memiliki kemampuan untuk menghasilkan dana yang cukup untuk mendanai pertumbuhannya.
Dengan menganalisis data laporan arus kas perusahaan yang tersedia di fitur Kistat di Stockbit, investor dapat memperoleh gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Informasi ini membantu investor dalam mengidentifikasi perusahaan dengan kemampuan menghasilkan kas yang baik, investasi yang efektif, dan juga struktur modal yang sehat. Oke, yang terakhir ada price performance. Dalam fitur Kistat di Stockbit, price performance mengacu pada serangkaian data yang terkait dengan kinerja harga saham perusahaan selama periode waktu tertentu. Data price performance membantu investor dalam memahami tren harga saham perusahaan dan membandingkannya dengan kinerja pasar secara keseluruhan. Ini berikut merupakan penjelasan dari masing-masing datanya. Yang pertama adalah one week price patterns, yaitu presentasi perubahan harga saham perusahaan selama 1 minggu terakhir. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka pendek. Nah, eh, harga saham BBRI pada minggu terakhir bulan November naik sebesar 3,35%. Selanjutnya ada 3-month price returns, yaitu persentase perubahan harga saham perusahaan selama 3 bulan terakhir. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka menengah. Nah, harga saham BBRI pada 3 bulan terakhir tahun 2023 ini turun sebesar 3,57%. Selanjutnya ada one month price returns, yaitu persentase perubahan harga saham perusahaan selama 1 bulan terakhir. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka pendek. Harga saham BBRI pada 1 bulan terakhir tahun 2023 naik sebesar 4,35%. Selanjutnya, 6-month price returns, yaitu persentase perubahan harga saham perusahaan selama 6 bulan terakhir. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka menengah. Harga saham BBRI pada 6 bulan terakhir tahun 2023 turun sebesar 1,37%. Selanjutnya ada one year price returns, yaitu persentase perubahan harga saham perusahaan selama 1 tahun terakhir. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka menengah ke panjang. Harga saham BBRI pada 1 tahun terakhir tahun 2023 naik sebesar 13,68%. Selanjutnya ada 3-year price returns, yaitu persentase perubahan harga saham perusahaan selama 3 tahun terakhir. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka yang panjang. Harga saham BBRI pada 3 tahun terakhir tahun 2023 naik sebesar 28,11%. Selanjutnya ada 5-year price returns, yaitu persentase perubahan harga saham perusahaan selama 5 tahun terakhir. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka panjang. Harga saham BBRI pada 5 tahun terakhir tahun 2023 naik sebesar 59,6%. Selanjutnya ada 10-year price returns, yaitu persentase perubahan harga saham perusahaan selama 10 tahun terakhir. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka panjang. Harga saham BBRI pada 10 tahun terakhir tahun 2023 naik sebesar 259,52%. Selanjutnya ada year to date price returns, yaitu persentase perubahan harga saham perusahaan sejak awal tahun berjalan. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka yang pendek. Harga saham BBRI pada tahun berjalan 2023 naik sebesar 9,31%. Selanjutnya ada 52 week high, yaitu harga saham tertinggi dicapai perusahaan selama 52 minggu terakhir. Data ini menunjukkan potensi kenaikan harga saham perusahaan dalam jangka pendek. Harga saham pada BBRI tertinggi dalam 52 minggu terakhir adalah Rp5.750. Selanjutnya ada 52 week low, yaitu harga saham terendah yang dicapai perusahaan selama 52 minggu terakhir. Data ini menunjukkan potensi penurunan harga saham perusahaan dalam jangka pendek. Harga saham BBRI terendah dalam 52 minggu terakhir adalah Rp4.360. Nah, dengan menganalisis data price performance yang tersedia di fitur Kistat di Stockbit,
Investor dapat memperoleh gambaran tentang tren harga saham perusahaan dan membandingkannya dengan kinerja pasar secara keseluruhan. Informasi ini dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Oke, sekian penjelasan analisis Kistat pada aplikasi Stockbit dengan studi kasus saham Bank Rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.